Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ismiyah, NPM 2190101111186. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal mata kuliah bimbingan dan konseling. Yang menjadi rujukan dalam video ini adalah sebuah film pendek yang berjudul Tari Zaman Par. Sebelumnya, film ini menceritakan tentang kisah seorang pelajar yang menduduki di bangku sekolah dasar di kelas 3 tepatnya. Akan tetapi, ini tahun kedua dalam ia menjalani kelas tersebut. Namanya adalah Ishan Nankisor Awasti. Ia merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Ia mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Yohan yang selalu mendapat juara 1 dalam kelas. Sedangkan Ishan merupakan anak didik yang belum bisa memahami baca dan tulis, sehingga orang tuanya memberi perlakuan yang sedikit berbeda dari keduanya. Ia merasa hari-hari di sekolah menjadi hari yang tersulit di kehidupannya. Ketika ada PR, ia sering tak mengerjakan. Ketika guru menerangkan materi pelajaran, ia seringkali melamun. Bahkan, dia sampai dihukum untuk tidak mengikuti kelas. Sampai suatu ketika, ia berencana untuk keluar dari sekolah dan kejadian itu terdengar sampai telinga kedua orang tuanya. Melihat perkembangan di sekolah Ishan yang tak kunjung meningkat, si pihak sekolah kemudian mengembalikan Ishan kepada kedua orang tuanya. Tetapi setelah itu, ayahnya tak hanya diam. Ia berencana agar memasukkan Ishan menuju sekolah asrama, walaupun Ishan berusaha agar ayahnya tak jadi melakukan rencana tersebut. Padahal pada saat itu, waktu sekolah memasuki semester genap. Singkatnya, ketika Ishan sudah berada di sekolah asrama, ia menjadi lebih diam dan tak banyak bicara. Seolah-olah ia merasa takut berada di lingkungan tersebut. Moto yang dipegang dalam sekolah asrama tersebut adalah teratur, disiplin, dan kerja keras. Ketika para guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, mereka memegang moto sekolah, sehingga membuat Ishan semakin takut menghadapi kegiatan belajar dan juga gurunya, sebab guru yang mengajar begitu keras. Pada suatu ketika, ada guru seni yang bertugas di luar sekolah, akibatnya digantikan oleh guru lain. Ramshankar Nikum namanya. Sejak awal masuk kelas, nampaknya Pak Nikum terus memperhatikan keadaan dan tingkah laku Ishan yang cenderung diam ketika pelajaran sudah dimulai. Ia mulai mencari sebab musabab mengapa Ishan menjadi anak dengan kondisi seperti itu. Ketika ditelusuri ke rumah Ishan sampai mewawancarai kedua orang tuanya, tampaknya Pak Nikum menemukan penyebab mengapa ia menjadi seperti itu. Ishan mempunyai kesulitan dalam belajarnya, kesulitan membaca dan menulis ini yang disebut disleksia, di mana gejala tersebut juga memengaruhi kondisi kemandirian Ishan. Akhirnya Pak Nikum berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai masalah Ishan. Awalnya Pak Kepala Sekolah ragu dengan permintaan Pak Nikum, sebab banyak guru yang mengeluh akibat perbuatan Ishan dalam kelas. Namun dengan bukti yang sudah dibawa oleh Pak Nikum membantu kepala sekolah untuk percaya kepada rencananya. Dengan persetujuan kepala sekolah, Ishan melakukan bimbingan belajar dengan Pak Nikum. Pak Nikum terus berusaha dan berupaya agar Ishan bisa berhasil dan menguasai baca tulisnya. Lambat laun Ishan pun mulai menguasai dan memahami baca tulis. Akhirnya Pak Nikum bangga dengan perkembangan Ishan. Bukan hanya Pak Nikum saja, melainkan keluarganya, gurunya, dan juga teman-temannya. Dari film yang sudah saya tonton, ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, perhatian atau pola asuh kedua orang tua. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama ketika berada di luar sekolah. Suasana yang dirasakan oleh peserta didik nantinya akan dibawa mereka sampai pada kegiatan belajarnya. Dengan kata lain, peranan keluarga sebagai pendidikan karakter yang diwariskan kepada anak turunnya. Orang tua dapat memengaruhi pembentukan kebiasaan anak-anak mereka dalam hal baik maupun buruk. Selain itu, orang tua juga harus bisa mengenal anak-anak mereka, sehingga penanaman karakter akan berhasil. Banyak orang tua yang menuntut anaknya untuk serba bisa dalam berbagai hal, tapi ia tak memahami apa yang menjadi karakter masing-masing anaknya. Jadi banyak yang menghasilkan ketakutan maupun kegelisahan dalam diri anak. Kemudian yang kedua ada motivasi belajar. Pada dasarnya, motivasi dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menggambarkan perilaku individu. Motivasi merupakan akumulasi daya dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan tingkah laku individu.
Dengan adanya motivasi, dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik hingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Biasanya peserta didik yang kurang motivasi, mereka cenderung melakukan sesuatu dengan tanpa tujuan dan tidak ada daya tarik tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Motivasi bisa berasal dari mana saja. Contohnya bisa berasal dari diri sendiri, teman, ataupun lingkungan sekitar. Ketika ada peserta didik mendapatkan motivasi dari dirinya sendiri, mereka akan mengupayakan agar target yang akan dicapainya menjadi terrealisasikan. Dan dengan adanya motivasi, maka seseorang mampu melakukan hal-hal menjadi ringan dan bersemangat. 3. Guru yang menyenangkan. Secara fungsi, guru merupakan fasilitator atau pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Guru memiliki tanggung jawab agar peserta didiknya memiliki kepribadian yang baik. Setiap guru harusnya memiliki kemampuan dalam mengajar. Akan tetapi, yang lebih baik adalah jika seorang guru dapat menginspirasi melalui pengetahuan dan keterampilan mereka. Ketika berada di dalam kelas, kehadiran guru menjadi fokus perhatian. Oleh sebab demikian, sepatutnya mampu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik dan memberi mereka keleluasaan dalam kelas agar mereka aktif dalam pembelajaran. Ketika guru mampu membawa suasana belajar menjadi asik, aktif, dan menyenangkan, maka semangat dan energi yang dirasakan peserta didik akan lebih memacu tingkat belajar mereka. Kemudian, lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik, mereka akan merasa lebih nyaman sehingga menjadikan semangat belajar mereka menjadi tinggi. Kenyamanan dalam proses belajar harusnya menjadi perhatian. Ketika lingkungan belajar menjadi kondusif, pihak yang akan diuntungkan selanjutnya adalah para guru. Guru bisa lebih leluasa dan bersemangat dalam menyampaikan isi materi. Dengan perasaan yang positif, pelajaran akan lebih mudah diserap oleh peserta didik, dan peserta didik juga tidak merasa ada gangguan dan pengaruh buruk yang dapat terjadi di sekitar lingkungan belajar. Selain itu juga dibutuhkan aktivitas yang dapat mengelola emosi peserta didik. Sebagaimana yang dikatakan Goleman, emosi merupakan suatu perasaan dan pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan merupakan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jenis emosi ada beberapa macam, diantaranya yaitu amarah, kenikmatan, cinta, kesedihan, jengkel, takut, malu, terkejut, dan lain-lain. Dengan mengelola emosi, maka didapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dibanding yang belum bisa mengelolanya. Seperti pada film tadi, ketika peserta didik mulai bisa mengelola emosi, maka amarah bisa terkendalikan, tidak banyak melukai diri sendiri, lebih mampu mengungkapkan amarah yang lebih cepat dengan tanpa berkelahi, bisa menguasai ketegangan jiwa, dan dia lebih bisa menghargai dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.